Saya terpanggil maju karena adanya bahaya WHO Pandemic Treaty yang akan mengancam hilangnya kedaulatan bangsa dan juga mengancam keselamatan jiwa keluarga kita. Kita mau coba kulik-kulik omongannya Pak Dharma Pongrekun. Kira-kira omongannya bener apa enggak nih? Pak Dharma nih ya, omongannya sejauh ini normatif terus. Ya hal-hal yang you don't say aja. Pak Dharma ini menghindari ngomongin hal-hal teknis. Ya sebenarnya nggak apa-apa, namanya kan juga belum kampanye. Tapi kalau terlalu normatif kan kita bingung juga nih, orang mau ngapain sebenarnya sih? Gue setuju kalau gubernur itu sebenarnya nggak harus paham hal teknis secara detail. Yes, gue setuju. Tapi kalau nggak paham sama sekali kan kacau juga. Kalau nggak paham teknis sama sekali, gimana nanti mau ngarahin bawahannya? Yang pertama nih ya, ada wartawan nanya gimana soal polusi sama jalur sepeda di Jakarta. Gini, saya tidak mau buru-buru gaya-gayaan ngomong gitu loh. Saya ingin dikaji betul, ya, dikaji betul supaya ketika kita ngomong itu nggak asbun. Nah itu sama Pak Dharma, sama sekali nggak dijawab, cuman dijawab nanti dikaji dulu. Ini kan kacau, berarti kan benar-benar nggak paham. Yes, gue setuju, semua harus dikaji. Tapi kalau jawabannya selalu nanti dikaji dulu, berarti kan dia sama sekali nggak punya hipotesis tuh di otaknya tentang polusi dan jalur sepeda. Masa dia nggak punya dugaan sama sekali sih? Sekarang itu masalahnya gimana? Ya paling nggak ada dugaan dulu loh. Setelah ada dugaan, baru lo kaji. Kalau nggak ada dugaan sama sekali, bagaimana ayah-ayah wae? Yang kedua juga nih ya, tiba-tiba Pak Dharma itu ngomong PHK dengan penggusuran. Seperti yang selama ini kita sibuk mempersoalkan kenapa banyak yang di PHK. Modernisasi tidak boleh menggerus kehidupan manusia. Paham ya? Supaya paham ini maknanya. Jadi yang kami perjuangkan adalah hak-hak dasar kedaulatan hidup manusia. Jangan digerus oleh modernisasi. Jangan teknologi menggerus manusia. Jangan pembangunan infrastruktur menggerus manusia. Tempatnya banyak, tetapi tidak ada penghuninya. Karena hanya jadi investasi untuk dijual. Sementara banyak manusia yang tidak punya tempat tinggal. Yang gue bingung, apa korelasinya PHK dengan penggusuran? Yang digusur itu kan hampir selalu permukiman warga. Apa hubungannya dengan PHK? Kalaupun misalnya nih ya, ada PHK karena ada sebuah warung yang digusur karena dia menempati lahan yang ilegal misalnya. Ya itu emang harus digusur. Namanya dia kan salah. Dia menempati lahan tanpa izin, ya bagaimana nggak digusur? Kalau maksudnya Pak Dharma itu PHK yang seperti itu, ya gue nggak setuju. Yang namanya ilegal ya harus digusur. Nggak ada kita ngomongin toleransi. Gimana kita mau maju kalau hal-hal yang salah masih ditoleransi? Ya sebenarnya Pak Dharma belum ngomong secara gamblang nih. Apa tuh maksudnya dia ngomongin PHK dengan penggusuran? Tapi itu kan tadi tebakan-tebakan gue aja, karena kan yang diomongin belum gamblang. Kemudian juga nih ya, ada juga Pak Dharma dia ngomong jalur sepeda itu bagus. Tapi harus jalur sepeda itu jangan mengambil jalur mobil. Harusnya dibikin ruang sendiri aja. Jalan yang harusnya bisa lewat mobil diambil lewat untuk sepeda. Maksudnya baik, tetapi jangan mengorbankan yang sudah ada. Harus bisa menambah ruang. Nah ini 100 juta % ngawur dan salah. Yang namanya nanggulangin macet, kita itu harus ngurangin jalan, bukan nambahin jalan. Ngurangin jalan, tetapi diganti dengan opsi-opsi yang lebih baik. Opsi public transport, opsi trotoar dibanyakin supaya orang gampang jalan. Opsi jalur sepeda juga termasuk. Jadi kalau mau ngurangin macet, logikanya itu kita harus ngurangin ruang jalan untuk kendaraan pribadi dan diganti dengan pilihan public transport yang masuk akal dan bagus. Di seluruh negara maju nggak ada orang nambahin jalan, kecuali di Amerika tuh nambahin jalan bikin macet. Ini masih mindset tahun 2000. Kalau di Eropa itu jalan dikurangin, yang tadinya ruas jalan mobil 4 ruas dikurangin jadi tinggal 2, diganti jadi apa? Jadi buat trotoar, jalur sepeda, BRT. Itu yang bener, terutama jalur sepeda nih. Jalur sepeda itu menurut gue merupakan kunci pamungkas terakhir tuh untuk menanggulangi kemacetan kota. Kenapa? Karena sepeda ini sebenarnya integral banget. Kalau kita pengen makin banyak orang yang naik MRT, LRT, itu sebenarnya kunci jalur sepeda. Kenapa? Karena banyak orang itu males naik MRT, naik LRT. Dia males karena mesti nyambung-nyambung Gojek. Dari rumah naik Gojek dulu, nanti nyampe stasiun tujuan naik Gojek lagi. Tapi kalau ada jalur sepeda yang layak, yang aman, yang enak, dia jadi pasti mau naik MRT. Dari rumah naik sepeda ke MRT, sepedanya bawa naik ke MRT, nyampe stasiun tujuan naik sepeda lagi tuh ke kantornya. Bolak-balik begitu aja, dia nggak perlu keluar duit buat naik Gojek, naik taksi. Dia hemat, lebih enak, lebih cepet, pasti dia mau tuh naik MRT. Semakin banyak orang yang naik MRT, LRT, artinya apa? Jakarta makin gak macet. Tapi kalau mau naik sepeda dengan mudah, ya sekarang nggak bisa. Jalur sepeda yang ada sekarang di Jakarta itu kan jalur sepeda cuma model cat warna hijau doang. Tetap aja itu jalur sepeda isinya mobil dan motor juga. Bahaya, kalau gue mah nggak bakalan mau. Tapi kalau one day udah kayak di Eropa tuh ya, jalur sepedanya itu dibikin beda level dengan jalan, selevel trotoar, itu baru aman, itu baru mantap. Ngomongin sepeda, kita bisa bikin satu video sendiri tuh. Bagaimana sepeda ini kalau dipedulikan dengan
benar, itu akan menjadi solusi pamungkas buat ngurangin macet di Jakarta. Bahkan bukan ngurangin, tapi juga bisa sampai ngilangin. Terus Pak Dharma juga ngemeng. Dia bilang kalau jalur busway itu di luar negeri katanya. Kalau bisnya belum lewat, ya itu mobil bisa masuk aja ke situ supaya ngurangin macet. Sama seperti busway, akhirnya eksklusif. Kalau di luar negeri, busway, orang busway-nya belum lewat bisa dimasukin. Ya kurang lebih mungkin Pak Dharma berpikir bahwa jalur busway ini mengurangi ruas jalan dan akhirnya jalur busway inilah yang bikin macet. Ini kan keblinger lagi. Yang namanya jalur public transport itu harus eksklusif. Harus eksklusif buat public transport tersebut aja. Nggak bisa digabung-gabung sama mobil pribadi. Kalau digabung sama mobil pribadi dibikin jalurnya inklusif, yang ada semua orang yang mendingan naik mobil aja. Nah naik BRT-nya bakal macet juga. Lu bayangin naik busway itu ya yang non BRT. Mana enak. Jalurnya nggak sendiri, bareng-bareng sama orang. Macet, udah macet, berdiri kayak pepes. Mendingan gue bawa mobil. Ujung-ujungnya apa? Jakarta bakalan makin aur-auran, semua orang bawa mobil. Pak Dharma ini mungkin pengen bikin kebijakan yang inklusif. Janganlah kita jalur busway ini dipakai buat bis doang. Ini kan bikinnya pakai pajak kita bersama. Harus inklusif lah. Salah, justru kebijakan yang eksklusif itu kadang-kadang bisa menjadi jalan menuju inklusivitas. Contoh jalur busway. Jalur busway itu kan dibikinnya eksklusif. Tapi justru dengan ada jalur busway eksklusif itu, Jakarta bisa jadi inklusif. Orang-orang yang nggak punya mobil, nggak punya motor, bisa pakai bis, mobilitasnya bakalan cepet. Tanpa dia punya kendaraan pun, dia bisa bergerak ke kantor, nggak pakai macet. Itu inklusif namanya. Jangan sampai kita punya kota, kalau mau ke kantor, mesti punya mobil, mesti punya motor. Itu nggak inklusif. Nah terus juga sekarang wakilnya nih, Pak Kun Wardana. Ini harus gua puji dulu pertama nih. Umurnya Pak Kun itu 55 tahun. Tapi mukanya muda banget. Muda, ganteng, gagah. Ini harus kita puji. Ini luar biasa ini. Resep awet mudanya tuh apa? Gue pengen tahu. Dan kalau nggak salah Pak Kun ini dibilang sama Pak Dharma itu, dia kuliah di umur 12 tahun. Dia sempet tuh dulu rame disebutnya bayi ajaib. Kalau beneran kuliah di umur 12 tahun sih emang beneran bayi ajaib itu. Dan IQ-nya tuh dibilang di atas Pego. Berarti ini kan super genius. Nah Pak Kun ini dia tuh sempat ngomong masalah kemitraan ojol. Ojol ini sangat meningkat tajam dari tahun ke tahun. Ya, jumlahnya sudah 2 juta bahkan lebih. Mereka ini karena diperlakukan sebagai bukan sebagai pekerja tapi sebagai kemitraan, tidak punya jaminan sosial, jaminan pekerjaan dan yang lain-lain, yang tadinya dia bisa UMP, maka dengan hal ini dia hanya bisa mendapatkan pendapatan setengah dari UMP. Dia bilang lah, kesian itu mitra-mitra ojol itu kan tidak mendapat jaminan-jaminan yang didapatkan oleh pekerja tetap. Gak ada tuh jaminan sosial buat mitra-mitra ojol ini. Semua itu karena peraturan kemitraan. Yang namanya mitra-mitra ojol ini memang dia itu tidak mendapatkan jaminan sosial seperti layaknya pegawai tetap di kantor. Jadi misalnya mitra ojol ini tiba-tiba dia pensiun, ya nggak ada uang pensiun. Kalau dia sakit ya bagaimana tuh? BPJS ada nggak? Ya akhirnya kan bayar BPJS bayar sendiri. Kalau mau punya uang pensiun pun dia bayar BPJS TK-nya pun bayar sendiri. Padahal kalau dia pegawai tetap di kantor, kalau bayar BPJS itu dia bayarnya nggak sendiri, nggak full sendiri, karena ada juga kewajiban kantor untuk bayarin sebagian kecil dari BPJS itu. Jadi ya benar, lebih untung menjadi pegawai tetap di kantor dibanding menjadi kemitraan. Yes, saya setuju, itu masalah besar. Tetapi Pak Kun ini kan ingin menjadi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur tupoksinya bukan di situ. Kalau ngomongin masalah peraturan bagaimana hubungan kerja antara kantor dengan pegawainya dengan mitranya, itu urusannya di DPR RI. Kalau eksekutif provinsi bisa apaan, Pak? Ya paling ujung-ujungnya mentok-mentok kalau eksekutif di provinsi, ya paling mungkin bikin program memberikan sembako murah kepada para ojol. Paling mentok di situ doang. Gak bisa dia ngubah-ngubah peraturan. Dia nggak bisa maksa perusahaan-perusahaan buat ngubah mitranya menjadi pegawai tetap. Nggak bisa. Karena tupoksinya bukan di situ, bukan di dia. Ini soal legislatif pusat. Ya itulah yang gue bingung. Kenapa ngomongin hal yang bukan urusan dia? Ya Pak Dharma ini sebenarnya keren lah. Kalau ngomong kan selalu berjuang untuk maslahatan rakyat, bukan buat dirinya sendiri. Tapi itu kan you don't say. Ya semua orang juga pasti ngomong kayak begitu. Itu sama aja kayak kemarin Marcel ngomong dia nggak bakal korupsi. Ya iya, emang you don't say, memang harus begitu. Buat gue pribadi, gue 1000% tidak mungkin pilih Pak Dharma Pongrekun. Karena ini ngomongin tata kota, ini ngomongin sebagai gubernur perkotaan, ngurusin masyarakat kota. Masalahnya adalah Pak Dharma ini soal teknis tidak mengerti. Kadang masalah fungsi-fungsi lembaga pun ketuker-tuker. Bahkan ngomongin jalur busway aja yang basic seperti itu, Pak Dharma nggak paham. Tapi ya lagi-lagi ini kan demokrasi, semua kan bebas memilih. Lu mau milih karena Pak Dharmanya dia jago ngomongin konspirasi, boleh. Lu mau milih Pak Dharma karena dia itu anggota siber nasional, boleh juga. Lu mau milih Pak Dharma karena dia itu omongannya merakyat, boleh juga. Lu mau milih calon pemimpin karena apapun alasannya, itu boleh-boleh aja. Kalau gue kan, ya ini opini gue. Kalau gue gak akan milih. Karena yang gue lihat indikatornya tadi, dia gak ngerti soal perkotaan. Tapi kalau ngomongin konspirasi, ya kita setuju dengan Pak Dharma. Pak Dharma emang top. Oke lah kalau begitu, adios. Nanti kita bahas lagi nih, nextnya Bang RK. Biar adil, tiga-tiganya dibahas.